populasi ternak itu meningkat, produksi kami meningkat tidak. Salah satunya adalah efisiensi. Dengan efisiensi tentunya keuntungan ya, cuan ya. Kita harus bicara cuan di sini. Cuan, betul. Bahwa kalau keuntungan meningkat, terjadi efisiensi tadi biaya produksi karena ingin menggandeng generasi milenial. Jadi milenial ini baik yang wanita maupun yang laki semuanya bisa ikut karena perempuan pun kami berdayakan, apalagi namanya Siti Hawalari ya Pak ya. Jadi kami bargaining positionnya antara peternak dengan pasar itu tidak ada lagi, mohon maaf, tidak ada lagi middleman di sini. Jadi lembaga atau klaster itu bisa bertemu langsung dengan pembeli. Nah, pembeli maksud saya distributor ya, betul, yang langsung ke pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PPDKes Kementerian PPN Bappenas. Sahabat pembangunan, saya Cucu Suryaman yang akan mengulik kerja-kerja inovatif pembangunan daerah. Channel PPDKes ini merupakan salah satu media knowledge sharing kerja inovatif daerah yang telah memenuhi kriteria, berdampak nyata, layak, dan berkelanjutan, dapat direplikasi dan diadaptasi oleh daerah lain, komunitas, atau masyarakat luas. Di hadapan kita telah hadir sosok kunci sukses program Siti Hawalari yang telah menjadi program prioritas pembangunan daerah di Kalimantan Selatan. Kami berikan waktu kepada Ibu Mami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat pembangunan. Saya Suparmi, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti tadi sudah dikenalkan oleh Pak Cucu, saya biasa dipanggil dengan Bu Mami. Terima kasih Pak Cucu, kami pada kesempatan ini sudah diundang pada podcast Kementerian PPN Bappenas di acara PPDKes yang luar biasa ini untuk mengenalkan lebih jauh, menginformasikan lebih jauh pada program prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu sistem integrasi IT di lahan rawa dan lahan kering yang biasa di branding, kami branding ya, untuk memudahkan para pekebun, peternak, para pembaca, sahabat pembangunan mengenal dengan Siti Hawalari. Dan alhamdulillah pada tahun 2024 kemarin program prioritas Siti Hawalari telah mendapatkan juara 2 penghargaan perencanaan pembangunan daerah. Terima kasih Pak Cucu ada kesempatan ini. Ibu, terima kasih, luar biasa Ibu. Sahabat pembangunan yang mau ikutan berinteraksi juga bisa ikut memberikan komentar pada tayangan video ini. Pada episode pertama ini, kita akan membahas mengenai program kerja inovatif Siti Hawalari. Mohon kepada Ibu Mami untuk dapat bercerita kepada kita tentang apa itu Siti Hawalari dan asal-usul dari program Siti Hawalari ini. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Cucu, sahabat pembangunan. Kami pada kesempatan ini ingin memberikan informasi lebih mendalam terhadap program Siti Hawalari. Jadi Siti Hawalari ini program pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diinisiasi oleh kami dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu sebuah sistem usaha dan agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan melalui sistem dari budidaya IT itu sendiri secara diversifikasi mulai dari lahan dengan memanfaatkan ya lahan rawa maupun lahan kering. Upaya kami dengan inovasi ini adalah adanya efisiensi, efektif, berkelanjutan dalam membudidayakan IT, pengembangan IT khususnya IT yang menjadi plus manufakturnya Kalimantan Selatan, yaitu IT ala bio secara berkelanjutan dari hulu
ke hilir. Jadi semuanya terbangun. Nama inovasinya adalah Siti Hawalari. Artinya identik dengan perempuan. Apakah di program Siti Hawalari ini keterlibatan perempuan sangat menginspirasi atau sangat mendukung program ini atau tidak? Alhamdulillah Pak Cucu, keterlibatan perempuan ya, karena nama program kami ini menonjolkan juga unsur dari perempuan, Siti Hawalari, ini sangat mendukung dan sangat kami libatkan. Dan alhamdulillah pada peringatan Hari Kartini 2025 ini yang mewakili Kartini Banua menginspirasi, salah satunya adalah dari klaster Siti Hawalari, yaitu klaster Anggrek Merah yang mulai dari pengurus sama semua anggotanya adalah perempuan. Sehingga diberikan penghargaan di tingkat provinsi Kalimantan Selatan di ajang Kartini Banua menginspirasi, terwakili dari kelompok tani wanita, khususnya dari klaster Siti Hawalari Anggrek Merah. Dan ini upaya kami untuk menginspirasi seluruh Kartini tani ya, di tani ternak kebun di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Penamaan penyebutan ini adalah untuk memudahkan kami dalam mengingat dan menjadi jalan kami untuk memudahkan baik dari sisi komoditas perkebunan maupun komoditas peternakan yang harus kami up produktivitas dan termasuk industri hilirnya. Ini inovasi kami lahir. Alhamdulillah, karena dari nama Siti Hawalari pun itu kan dari singkatan, sehingga kami ingin memanfaatkan mulai dari lahan rawa yang Kalimantan Selatan itu potensi rawanya kan cukup besar. Betul. Dan juga lahan kering dengan berbasis kearifan lokal. Betul. Jadi begitu. Luar biasa. Kalau kita di pemerintahan ini kan ada kebijakan, ada alokasi anggaran. Sebetulnya apa sih latar belakang dan alasan pemilihan program ini sehingga menjadi program prioritas? Terima kasih Pak Cucu. Jadi begini, inovasi atau strategi itu lahir karena ada sebuah permasalahan. Jadi pada tahun sebelum inovasi ini kami ciptakan, sebelum tahun 2021 ya, itu minat dari masyarakat untuk membudidayakan itu menurun. Otomatis populasi dan produksi itik, terutama telur itik, itu juga mengalami penurunan. Sehingga kami dari dinas yang memang membidangi peternakan, khususnya salah satunya komoditas kami itik, salah satu itik ya, itik alabio yang menjadi plasma nurfah Kalimantan Selatan. Dari permasalahan itu kami bekerja sama dengan, pada saat itu ya masih namanya Balitbangda, kalau sekarang kan Brida, untuk melakukan kajian. Dan dari kajian tentang pengembangan ternak itik di Kalimantan Selatan, diberilah kami rekomendasi. Karena semua inovasi kami, baik inovasi Seskaku Intip maupun Siti Hawalari, itu semua dasarnya adalah kajian dan riset. Dari rekomendasi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Brida, kami ciptakanlah inovasi ini, yaitu inovasi Siti Hawalari yang mengangkat kearifan lokal dengan memanfaatkan lahan rawa dan lahan kering. Terbukti terjadi efisiensi karena di sistem Siti Hawalari ini tercipta pemeliharaan ternak dari nol umur DOD sampai dengan 1 bulan ternak itu dikandangkan, tetap di kandang. Umur 1 bulan sampai dengan 5 bulan itu digembalakan di lahan pasca panen. Nah di sini diversifikasi integrasi ini tidak hanya terjadi efisiensi di pakan, tapi juga terjadi efisiensi di pemupukan, meningkatkan kesuburan lahan rawa. Betul, berarti sahabat pembangunan, inovasi Siti Hawalari ini lahir karena ada masalah. Betul, Mas penurunan. Dan masalah itu dikelola dengan baik dan inovasi menjadi sebuah jawaban bagi masyarakat. Siap. Jadi Siti Hawalari ini tadi karena lahir dari permasalahan, program yang inovatif, inovasi lahir dari permasalahan, dan kami ingin mengulik
agak sedikit dalam nih Bu. Siap. Apa sih yang dianggap menurut Ibu bahwa Siti Hawalari itu adalah program inovatif? Apa kriteria-kriteria menurut Ibu bahwa ini adalah inovasi yang layak diadaptasi atau direplikasi oleh pemerintah daerah lain atau komunitas atau masyarakat? Terima kasih Pak Cucu. Kenapa menurut kami inovasi ini harus Siti Hawalari menjadi program inovatif? Yang pertama, tadi sudah kami jelaskan bahwa inovasi kami ini lahir dari permasalahan. Dan alhamdulillah adanya inovasi ini terbukti bahwa minat masyarakat Kalimantan Selatan, minat peternak Kalimantan Selatan untuk berternak kembali up. Terbukti dari peningkatan populasi, peningkatan produksi 3 tahun berturut-turut 2002, 2003, 2004 up. Terutama di 2003 sejak inovasi ini kami gencarkan, itu peningkatan populasi dan peningkatan produksi sangat meningkat. Dan keberterimaan masyarakat peternak Kalsel terhadap program inovasi Siti Hawalari ini juga sangat luar biasa. Klaster kami mengalami peningkatan yang sangat tajam, dan izin Pak Cucu di sini inovasi kami ini tidak hanya ingin bahwa populasi ternak itu meningkat, produksi kami meningkat, tidak. Salah satunya adalah efisiensi. Dengan efisiensi tentunya keuntungan ya, cuan ya. Kita harus bicara cuan di sini. Cuan, betul. Bahwa kalau keuntungan meningkat, terjadi efisiensi tadi biaya produksi, terjadi efisiensi dari transportasi karena kelembagaan kami kuatkan di kelembagaan dalam bentuk bukan lagi dalam bentuk kelompok, izin. Bukan lagi dalam bentuk kelompok tapi dalam bentuk klaster. Inovasi ini adalah merubah budidaya dari yang semula peternakan yang bersifat individu menjadi sebuah kelembagaan, menjadi namanya kami bentuk klaster. Kenapa kami membawa nama klaster? Karena kami ingin menggandeng minat dari para peternak milenial. Nah, mereka kalau jadi peternak gengsi ya Pak, mohon izin. Tapi begitu menjadi pelaku usaha ternak. Nah, ini kemarin dari peninjauan oleh tim PPD itu udah mengetahui sendiri, oh ternyata banyak sekali generasi milenial yang ikut di dalam bisnis ini. Kebetulan saya juga sempat hadir ke sana Bu. Siap, untuk lihat sana. Seperti itu. Dan terjadi peningkatan pendapatan, menciptakan peluang atau peluang usaha baru buat para generasi milenial. Mohon maaf ya, dan ini sangat menjawab dengan posisi saat ini. Ini menjadi peluang bisnis baru buat para fresh graduate ya, generasi milenial, buat para pekerja yang mohon izin mungkin ada yang kurang beruntung terjadi PHK. Ini juga kesempatan untuk bisa menciptakan peluang kerja baru. Dan yang utama ini inovatifnya adalah meningkatkan kesejahteraan dari pekebun peternak itu sendiri, karena ini adalah bagian dari indikator kinerja dari Dinas Perkebunan Peternakan. IT adalah komoditas unggulan. Salah satu komoditas unggulan Kalsel melalui Dinas Perkebunan Peternakan yang harus kami tingkatkan. Sehingga dan kinerja utama kami ya Pak, kinerja, karena kami bicara dengan orang perencanaan pembangunan, bahwa kinerja utama kami salah satunya kan meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas peternakan. Kami angkat IT sebagai komoditas unggulan. Dengan indikatornya apa? Produksi dan produktivitas meningkat, terutama produksi daging dan kesejahteraan dengan indikator NTP. Nah, ini sudah terjawab melalui inovasi ini. Alhamdulillah 3 tahun berturut-turut NTP peternakan di atas 100 dan terjadi peningkatan. Ini adalah, dan yang menilai kan bukan kami, yang menilai adalah BPS. Sebetulnya gini Bu, ini menjadi program prioritas pemerintah Kalimantan Selatan. Peternak itik mungkin di setiap daerah juga sama. Terus apa sih yang membedakan sistem peternakan itik atau budidaya itik di Kalimantan Selatan ini sehingga menjadi prioritas? Apa sih bedanya dengan ternak-ternak itik lainnya? Itik di Kalsel itu ada namanya itik ala bio. Itik ala bio itu plasma nurfah Kalimantan Selatan yang sudah diakui keunggulannya secara nasional. Sehingga kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perkebunan Peternakan harus menjaga kearifan lokal ini.
Tujuan dari inovasi kami ini adalah untuk meningkatkan nanti populasi produksi, meningkatkan kesejahteraan pekebun dan peternak, menciptakan peluang atau memperluas kesempatan bekerja, meningkatkan ketahanan pangan Kalimantan Selatan nasional, dan tidak lupa kami juga menjaga untuk pelestarian lingkungan dalam hal ini. Berarti ada itik yang khusus, yang khusus. memang itu yang tetap kami dijaga. Betul, Namanya tadi betul. apa? Itik ala bio. Itik ala bio. Tetapi yang dilakukan peternakan sekarang ini kan ada di lahan rawa, di lahan kering, gitu kan. Nah, jenis itik apa yang ada di lahan kering dan yang ala bio itu seperti apa, Bu? Ini yang sistemnya, Pak. Kalau itiknya tetap, itiknya adalah itik ala bio. Sistem pemeliharaan ini adalah untuk efisiensi sehingga cuan yang didapat oleh peternak ini menjadi lebih meningkat. Jadi tadi kami jelaskan bahwa umur 1 sampai dengan umur 5 kan dilepas liarkan di lahan pasca panen dari pertanian, karena di sana banyak juga rawa-rawa padi dan pemanfaatan rawa yang lain. Nah, ini setelah umur 6 bulan dia masuk usia produksi, itu sudah masuk di kandang efektif. Jadi ada fase-fase di mana umur tadi begitu produksi menjaga produksinya, dia sudah masuk di kandang. Tidak boleh diliarkan kembali, karena kalau diliarkan telurnya nanti bisa kemana-mana. Bagaimana mengenai pakannya ini, Bu? Pakan tadi ada pakan yang sampai 3 minggu ya? 3 minggu. Siap. Dan nanti pembesaran seperti apa? Apakah ketersediaan pakan juga ada atau tidak ada, atau dikirim dari mana? Gitu, Bu. Untuk pakan, kalau di umur 0 DOD sampai dengan 1 bulan karena di kandang, berarti ada intervensi pakan dari luar. Betul. Ada yang dari produksi memang sudah dari pabrikan, dan juga dari buatan pabrik yang menggunakan pakan kearifan lokal. Ini pun dengan pendampingan kami, dinas provinsi maupun kabupaten yang membidangi peternakan. Demikian juga yang dirawat tadi sudah kami jelaskan. Berarti kami pakan menggunakan pakan alam yang saling terjadi simbiosis mutualisme antara peternakan dengan pertanian. Dan begitu masuk usia produksi itu udah full makan dengan protein yang tinggi, protein yang memang sudah kami rekomendasi untuk meningkatkan produksi telur maupun untuk dagingnya. Jadi kebanyakan menggunakan pakan pabrikan. Kalau pabrikan itu bisa dari industri atau pabrik mini, pakan yang sudah kami dampingi. Jadi ada yang membuat sendiri. Berarti sistemnya sudah terbangun, sistem agribisnis sudah terbangun, hulu hilir sudah terbangun gitu ya. Terus ini peran dan fungsi pemerintah di dalam mendampingi para petani atau peternak itu posisinya di mana nih, Bu? Untuk dari sisi pemasarannya atau merespon semua hasil karyanya atau hasil peternakannya itu bagaimana, Bu? Peran dan fungsi dari pemerintah. Kami dari pemerintah ya, Pak, kalau yang membidangi perkebunan dan peternakan ini, alhamdulillah kita kan tidak hanya dari instansi provinsi, tetapi juga ada di instansi kabupaten. Dan kami juga menggandeng, ini kan inovasi ini berbasis pentahelik. Pentahelik, jadi keterlibatan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, kelompok tani itu sendiri, dan hingga masyarakat. Itu kita libatkan semua. Di sini peran pemerintah yang utama adalah kami harus mensosialisasikan program ini, dan alhamdulillah kesempatan di PPDcast ini saya kira menjadi kesempatan juga buat kami, masyarakat Kalsel dan masyarakat Indonesia. Kami mensosialisasikan, kami melakukan edukasi, ya, komunikasi, informasi, edukasi terkait dengan program Siti Hawalari. Kalau mereka memang sesuai dengan kriteria dari kami, dibantu oleh tim kabupaten, memang ini bisa untuk diikutkan, bisa mengikuti program Siti Hawalari. Yang utama adalah membentuk kelembagaannya. Kelembagaan. Karena ini kan sistem berbasis kelembagaan, penguatan kelembagaan. Efisiensi itu bisa tercapai kalau ada kelembagaannya. Itu dari hulu maupun hilir. Tadi disampaikan bagaimana dengan pemasaran. Pemasaran sangat terbuka. Dengan adanya program Siti Hawalari ini, alhamdulillah, produksi bibit kami 1 tahun per tahun sudah lebih dari 1 juta. Yang sebelumnya belum sampai 1 juta. Sekarang pemasarannya sudah hampir ke beberapa provinsi di Indonesia. Jadi peternakan ini apakah ini kelompok atau membuat klaster atau bagaimana nih klaster-klaster yang ada di kabupaten ini?
sekarang sudah masuk ada di berapa kabupaten Ibu? Siap. Atau klaster, disebutnya klaster atau kelompok peternak itu? Sebenarnya kelompok itu kan sudah dulu nama kelompok ya, Pak. Oke, Kami itu kan ingin old gitu ya. Itu. Orang pasti udah dengar pasti kelompok ternak, gabungan kelompok ternak. Nah, kami dengan inovasi ini ingin menjaring generasi milenial. Jadi kami merubah nama yang lebih ikonik, yang lebih modern. Jadi kami sebutlah klaster. Klaster di Seskaku Intip juga sama, klaster. Kami karena ingin menggandeng generasi milenial. Jadi milenial ini baik yang wanita maupun yang laki semuanya bisa ikut, karena perempuan pun kami berdayakan, apalagi namanya Siti Hawalari ya Pak ya. Jadi sifatnya adalah kelembagaan. Kami kuati kelembagaan. Kalau dengan penguatan kelembagaan tadi Pak kan bagaimana kalau yang membeli dalam jumlah sedikit, misalnya per individu yang belum dalam bentuk kelompok maupun klaster, itu kan harganya mahal. Tapi kalau sudah dalam bentuk klaster, pembeliannya kan dalam jumlah banyak. Penjualan pun demikian. Jadi ada klaster kami itu per minggu Pak, itu bisa kirim ke pemasaran telur itu sampai 100.000 butir per minggu. Ya, populasi terbesar itu satu klaster ada yang sampai IT-nya itu 30.000 ekor. Oke. Sebetulnya Kalimantan Selatan itu berapa kabupaten sih Bu? Kalimantan Selatan ada 11 kabupaten. 11 kabupaten. Dan klaster itik ini apa sudah di? Sudah, alhamdulillah. Sudah ada di 12 kabupaten ini. Sudah ada di 12 kabupaten kota, kecuali kota Banjarmasin kami sasar untuk pemasaran, karena konsumen terbesar kan di kota ibu kota. Mohon maaf, bukan ibu kota lagi, kita kan Banjarbaru di kota Banjarmasin. Kalau duplikasi atau implementasi dari program Siti Hawalari ini sudah di 12 kabupaten kota, dan alhamdulillah saat ini sudah ada 699 klaster yang tersebar di seluruh Kalimantan Selatan. Dari 600 lebih itu, apakah setiap peternak itu pembesaran itik atau petelur itik atau itik pedaging atau apa nih Bu? Apakah sama atau tidak di dalam 12 atau 11 kabupaten kota ini? Siap. Jadi kami kan kelembagaan ini kami berbasis pada agribisnis sistem closed loop. Jadi kami berusaha bahwa ada yang klaster khusus untuk pembibitan, ada yang klaster khusus untuk pembesaran pedaging, dan juga ada khusus untuk hilirisasinya. Jadi ini kami berusaha membangun per klaster itu sesuai dengan pesan mereka. Dia mau memang hanya untuk pembesaran, berarti untuk bibitnya kami dekatkan dengan klaster pembibitan. Untuk klaster pembibitan mayoritas ada di daerah asal dari IT Alabia itu sendiri, yaitu sebagian besar klaster pembibitan ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk klaster pembesaran hampir menyebar ke seluruh wilayah 12 kabupaten kota untuk pembesaran. Nah, saat ini pun karena untuk minat dari peternak ini semakin meningkat, kami juga sudah beberapa kabupaten sudah ada minta pendampingan dari kami, tentunya dengan pendampingan para breeder lokal ya Pak yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk mulai merepro pembibitan yang ada di kabupaten-kabupaten kota tersebut. Memang minat mereka, saya ingin menjadi klaster pembibit, kita dampingi. Oke, kalau begitu berarti Siti Hawalari ini berarti layak untuk ditiru atau direplikasi. Sahabat pembangunan, ini adalah merupakan salah satu inovasi yang betul-betul memberikan dampak kepada masyarakat, kepada para pelaku ekonomi, sehingga Siti Hawalari menjadi program prioritas pembangunan. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, kita ingin tahu, ini sebetulnya hasil dari itik ini dijualnya kemana? Apakah ada koperasi yang menampung, ataukah langsung di masyarakat, atau langsung apakah di perhotelan, atau di warung-warung, atau bagaimana nih Bu? Izin. Sebagai program inovatif, kami berusaha untuk melibatkan keterlibatan banyak pihak yang bisa memberikan keuntungan, memberikan manfaat dari banyak pihak. Tentunya dari sistem penyerapan produksi. Saat ini itu kan memang kalsel aja masih kekurangan. Masih kekurangan. Masih kekurangan. Kami produksi kami tingkatkan karena masih
kekurangan dalam hal ini karena memenuhi juga daerah Kaltim, Kalteng, wilayah Kalimantan dan juga wilayah Indonesia yang lain sangat terbuka untuk penjualan pemasaran IT Kalsel, tidak hanya memenuhi wilayah Kalimantan Selatan saat ini. Untuk bibit pun tidak hanya dari sisi telur, untuk bibit pun provinsi-provinsi tetangga kami Kalimantan, daerah lain itu membeli di Kalimantan Selatan. Untuk pemasaran telur kebanyakan mayoritas adalah langsung ke pasar. Karena itu kami kuatkan di kelembagaan. Tujuan kami penguatan kelembagaan adalah kami bargaining positionnya antara peternak dengan pasar itu tidak ada lagi, mohon maaf, tidak ada lagi middleman di sini. Jadi lembaga atau klaster itu bisa bertemu langsung dengan pembeli. Nah, pembeli maksud saya distributor ya. Betul. Yang langsung ke pasar, karena penjualannya saya sampaikan tadi kan mereka berhimpun sehingga dalam 1 minggu atau dalam harian atau mingguan, biasanya per minggu itu dia bisa memenuhi kebutuhan pasar yang dibutuhkan luar biasa besarnya. Luar biasa ya. Selanjutnya Bu, kita ingin mengetahui apa sih kunci sukses dari program Siti Hawalari ini? Kunci sukses di sini izin ya, kami komitmen dan sadar bahwa untuk membangun pembangunan perkebunan peternakan, khususnya di peternakan, untuk membangun pembangunan pengembangan IT ini, kita tidak bisa bekerja sendiri. Pihak-pihak terkait perlu kami libatkan, baik itu dari pemerintah maupun sektor swasta. Dan alhamdulillah Pak Cucu, program Siti Hawalari ini tidak hanya dari Kementan, tidak hanya dari ini, tapi juga sudah kementerian terkait sudah mulai mengadopsi dengan pendanaan dari kementerian mereka untuk menduplikasi atau mengimplementasikan Siti Hawalari ini menjadi jalan untuk mensejahterakan. Karena Siti Hawalari ini inovasi yang memang tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan, tapi tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga meningkatkan kualitas hidup. Menjadi alat untuk perbaikan gizi keluarga dengan telur yang dihasilkan, otomatis juga ikut dalam pengendalian stunting, pengendalian inflasi. Masuk semua melalui inovasi ini. Sehingga kemarin ini dari Kementerian Desa itu mengadopsi ya, mengimplementasi Siti Hawalari ini untuk para mustahik. Para mustahik diberikan bantuan IT dan ini benar-benar sangat positif hasilnya. Dan tidak hanya di Kalsel, sekarang dari Kementerian Desa informasinya sudah ditularkan juga ke provinsi-provinsi tetangga, provinsi-provinsi lain yang hasil implementasi dengan menggunakan sistem Siti Hawalari untuk meningkatkan pendapatan dan pengurangan kemiskinan ekstrim di sini. Ibu Mami, ini sangat menarik sekali. Apakah sudah ada daerah lain di luar Kalimantan atau di luar Kalimantan Selatan yang sudah datang atau menghubungi terkait dengan program ini dan tertarik untuk melakukan replikasi? Terima kasih Pak Cucu. Beberapa daerah yang sudah mengunjungi ke kami, sudah mengenal dan bahkan sudah langsung ke daerah, ke lokasi dari klaster Siti Hawalari ini, tentunya seluruh daerah ya, beberapa provinsi di Kalimantan itu sendiri dan juga dari Provinsi Jawa Timur. Dan kami sangat terbuka Pak Cucu di sini bagi daerah-daerah, bagi provinsi-provinsi lain yang ingin mengenal lebih dekat dengan program Siti Hawalari, siap kami untuk mendampingi ke lapangan. Baik. Betul sekali. Baik. Ada sedikit pertanyaan terkadang kan begini Bu. Inovasi ini bagi daerah lain agak kesulitan ketika berhadapan dengan baik itu kepala daerah atau pimpinan pusatnya. Ini respon dari kepala daerahnya seperti apa, terus bagaimana kebijakan yang diberikan oleh kepala daerah, apakah itu berupa perda atau pergub atau instruksi gubernur, atau sekarang bagaimana ketika program ini harus masuk ke dalam perencanaan pembangunan, masuk ke dalam renja pembangunan di SKPD. Ini dari sisi
proses perencanaannya seperti ini, apakah ini juga didukung penuh oleh pemerintah atau tidak? Terima kasih Pak Cucu. Sebagai program prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, program Siti Hawalari tentunya dukungan dari Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan seluruh jajaran terkait di OPD lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ini sangat mendukung sekali, dan ini upaya kami dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mewujudkan visi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Kalsel bekerja, berkelanjutan, berbudaya, religi, dan sejahtera, di mana Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan mengemban misi yang ketiga, yaitu pertumbuhan ekonomi yang merata, syariah, dan berkelanjutan. Tentunya inovasi ini sangat relevan sekali, dan dukungan dari penganggaran pun tentunya kami berdasarkan dari RPJMD, RPJPD, dan RKPD. Itu menjadi dasar kami. Dan untuk dukungan Perda pembangunan perkebunan dan peternakan, kenapa kami? Karena dinas kami kan perkebunan dan peternakan, sehingga kami berupaya inovasi apapun itu adalah diversifikasi antara perkebunan dan peternakan. Kami sudah ada Perda, menciptakan dua Perda. Perda yang pertama, Perda nomor 1 tahun 2023 tentang pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kalimantan Selatan. Berkelanjutan, mohon maaf, Perda tentang pembangunan peternakan dan kesehatan hewan berkelanjutan di Kalimantan Selatan, dan Perda nomor 4 tahun 2023 tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan. Ini yang mendasari kami. Untuk inovasi khusus Siti Hawalari pun ini ada didasari SK Gubernur. Sistem untuk Pokjanya kami libatkan semua multi pihak terkait karena berbasis pentahelik, dengan payung hukumnya adalah SK Tim yang dibentuk oleh Bapak Gubernur Kalimantan Selatan. Siti Hawalari sebagai program prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam sistem perencanaan dan penganggaran tentunya harus selaras dan berpedoman pada RPJMN, RPJPD, RPJMD, dan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan tahun 2025-2030. Baik Ibu, kalau saya tidak salah nih Bu, ini tahun 2022 program ini atau inovasi gagasan ini lahir di tahun 2022 dan diimplementasikan tahun 2023. Artinya secara proses dari mulai tahapan per tahapan dari tahun 2023, 2024 ini semuanya telah berlangsung dengan baik. Nah, ini dalam konteks tahun 2025 terkait dengan efisiensi. Apakah program Siti Hawalari apakah tetap menjadi prioritas pembangunan bagi Kalimantan Selatan atau tidak, Bu? Ini sedikit kita perlu mengetahui juga. Karena kan kondisi hampir baik di pusat maupun di daerah kondisinya adalah sama nih kondisinya. Siap. Alhamdulillah Pak Cucu, program atau inovasi kami semua hampir program atau inovasi dari Dinas Perkebunan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan seperti kami sampaikan tadi tetap menjadi program prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai jalan kami untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun dan peternak di Kalimantan Selatan. Adanya efisiensi justru ini menjawab bahwa inovasi adalah jawaban dari adanya efisiensi ini. Kenapa Pak Cucu kami sampaikan ini? Karena keterlibatan dari multi pihak. Sehingga kami berusaha menggandeng mitra-mitra kerja strategis kami juga untuk berinvestasi. Kami untuk inovasi Seskaku Intip izin itu kami sudah ciptakan 14 profil investasi. Dan di Siti Hawalari pun ini juga demikian, nanti akan kami susun profil investasinya.
Dan kami di awal tadi menyampaikan bahwa inovasi ini kan kita bentuk untuk menciptakan pelaku usaha. Artinya kalau pelaku usaha adalah jiwa entertain ya, harus pendekatan dia dengan pihak pembiayaan. Selain pemerintah provinsi, pemerintah sudah menciptakan KUR berbunga rendah, itu kami upayakan mereka bisa memanfaatkan program pembiayaan perbankan. Pemerintah karena ada efisiensi maupun sebelum ada efisiensi, penekanan kami adalah dengan menggunakan dengan melaksanakan pembinaan, melaksanakan edukasi sampai dia paham betul apa dari tujuan inovasi atau program prioritas Siti Hawalari ini. Untuk peningkatan populasi, untuk peningkatan skala usahanya, itu kami dekatkan dengan perbankan. Karena di sini inovasi salah satunya adalah merubah dari pola berternak individual dan sistemnya usaha rakyat ya menjadi sebuah sistem usaha agribisnis hulu dan hilir. Sehingga pendanaan pendampingan dari APBD, mau APBD provinsi maupun APBD kabupaten kota, itu sifatnya stimulus dan pembinaan. Untuk peningkatan, untuk pengembangan, kami upayakan pendekatannya melalui perbankan. Dan ini memang sudah berjalan di Kalimantan Selatan. Baik, sahabat pembangunan, inovasi Siti Hawalari yang telah menjadi prioritas pembangunan daerah di Kalimantan Selatan adalah layak dan telah memenuhi kriteria berdampak nyata, berkelanjutan, dan bisa direplikasi atau diadaptasi. Efisiensi tidak membatasi untuk kreativitas, inovasi di dalam melayani masyarakat untuk pembangunan. Bagi daerah-daerah, kini saatnya anggaran, efisiensi, tetap kita harus semangat untuk berkreasi melayani masyarakat. Baik, Ibu, terima kasih atas penjelasan yang sangat detail, yang bisa memberikan inspirasi, memberikan informasi kepada daerah-daerah lain yang saat ini membutuhkan masukan atau inovasi-inovasi kreatif bagi daerah lain. Kini saatnya dengan adanya inovasi ini, kita berharap daerah lain bisa meniru atau mereplikasi atau mengadaptasi baik secara total keseluruhan atau sebagian dari inovasi yang ada di Kalimantan Selatan. Terdapat begitu banyak kerja-kerja inovatif daerah yang layak untuk direplikasi atau diadaptasi. Bagi pemerintah daerah, komunitas, atau masyarakat, tidak harus melahirkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, tetapi bisa menggabungkan ide-ide atau unsur-unsur yang telah ada, dan ada banyak inovasi dan kreativitas di daerah-daerah lain yang hasilnya sudah terbukti, berdampak, berkelanjutan, dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Bagi baik sahabat pembangunan, kami menunggu komentar atau masukan, tanggapan tentang PPDKes ini. Sahabat pembangunan, dengan kita telah mendengarkan cerita kepada kita inovasi Siti Hawalari di Kalimantan Selatan, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mami, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, yang telah memberikan sedetil-detilnya. Dan semoga ini menjadi inspirasi baik bagi pemerintah daerah, komunitas, atau masyarakat luas. Atas waktu dan kesempatan Ibu hadir di tempat ini, kami ucapkan terima kasih Ibu atas kedatangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.